Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Haji Debbie Bik Nabilatul Fauzia LCMA. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Latifah, kelas 1B dengan nomor NPM 24106311100063. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan tentang ilmu hadis, riwayah, dan diroyah. Apa itu ilmu hadis? Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Perawi adalah orang yang menerima, membawa, serta menyampaikan hadis Nabi. Perawi ditemukan di dalam sebuah sanad. Apa itu marwi? Marwi adalah isi berita atau yang disampaikan. Marwi ditemukan di dalam sebuah matan. Contohnya seperti ini, ada A, B, dan C. A berkata kepada B bahwa coklat itu manis. Kemudian B berkata kepada C bahwa kata A, coklat itu manis. Nah, dari contoh tersebut, sanadnya adalah orang-orangnya, sedangkan matannya atau isi yang disampaikannya adalah coklat itu manis. Sanad dan matan adalah dua rukun hadis yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang sanad dan matan. Bagian ilmu hadis ada dua. Yang pertama, riwayah. Apa itu riwayah? Riwayah adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, perilaku, sifat, akhlak, dan lain sebagainya, yang fokusnya ini kepada Nabi, tanpa mementingkan bahwa itu benar atau salah, sahih atau tidaknya. Jadi fokusnya ini kepada matannya, isinya. Tapi perlu diingat bahwa matan dengan sanad tidak bisa dipisahkan. Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, dari mana penyampaian tersebut. Pembagian ilmu hadis yang kedua yaitu diroyah. Diroyah ilmu yang mempelajari 7 hal. Yang pertama, hakikat periwayatan. Hakikat periwayatan ini ketika kita menyampaikan hadis, menyebutkan sumbernya itu dari mana. Contohnya seperti ini, A menyampaikan hadis kepada B, kemudian B menyampaikan hadis kepada C dengan menyebutkan bahwa hadis tersebut dari A. Seperti itu. Yang kedua, ilmu yang mempelajari tentang syarat-syarat. Sebagai seorang perawi secara bersamaan menjadi murid dan guru. Nah, setiap perawi ini memiliki metode yang berbeda-beda dalam menerima ilmu dari gurunya. Ada 3 metode. Yang pertama, metode mendengar atau asima. Jadi ketika guru yang menyampaikan, perawi ini akan mendengarkan ilmu tersebut dari gurunya. Yang kedua, metode qiraah atau membaca. Jadi ketika sudah mengetahui ilmu tersebut, perawi ini akan membacakan ilmu tersebut di depan gurunya, yang kemudian guru tersebut akan mengoreksi. Yang ketiga, metode ijazah, mendapatkan izin. Nah, mendapatkan izin ini tertentu, lebih selektif gitu dibandingkan metode sebelumnya. Karena kenapa? Karena melihat apakah murid ini mampu untuk menyampaikan keilmuan tersebut kepada orang lain, seperti itu. Ijazah ini seperti kita mendapatkan izin setelah lulus dari SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengabdi kepada masyarakat. Yang ketiga, mempelajari tentang macam-macam sanadnya, apakah tersambung atau tidak. Jika sanadnya tersambung, maka hadisnya akan sahih. Tetapi jika sanadnya tidak tersambung, maka hadisnya akan dhaif. Contohnya seperti ini. Ada hadis, Imam Al-Bukhari mengetahui hadis tersebut dari gurunya Adam. Tetapi ketika ditelusuri, Imam Al-Bukhari ini lahir setelah wafatnya Adam. Berarti kan periwayatan tersebut tidak tersambungkan, maka hadisnya akan menjadi dhaif. Yang keempat, ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukumnya, apakah hadis itu diterima atau ditolak. Jika hadisnya diterima, berarti perawinya ini baik, dobit, adil, kemudian sanadnya ini tersambung, matanya tidak ada kejanggalan. Tetapi jika hadisnya ditolak, berarti perawinya ini tidak dapat menjaga kehormatan, terus daya ingatnya lemah, kemudian sanadnya terputus, matanya ada kejanggalan. Yang kelima, ilmu yang mempelajari biografi atau keadaan para perawi, seperti kapan lahirnya, siapa orang tuanya, berguru kepada siapa, muridnya siapa aja, kapan meninggalnya gitu. Nah,
Nah, dari situ manfaatnya kita akan melihat apakah guru sama murid ini satu zaman atau tidak. Jika satu zaman berarti hadisnya tersambung, tetapi jika tidak satu zaman berarti hadisnya terputus. Keenam, ilmu yang mempelajari tentang macam-macam periwayatannya atau model hadisnya atau pembukuan hadisnya. Contohnya ini seperti muwatta, musannaf, musnad, jami' dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mempelajari istilah-istilah yang digunakan ahli hadis dalam penelitiannya. Contohnya itu kayak asar, khobar, sahih, dhaif, mauquf, maktu, marfu, dan lain sebagainya. Jadi ilmu hadis diroyah ini objek penelitiannya itu sanad dan matan. Kemudian juga kualitas hadisnya apakah diterima atau ditolak. Ketika diroyah ini inputnya, maka riwayah itu outputnya. Sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah dimulai pada masa Nabi. Pada masa Nabi, riwayah ini sifatnya kondisional. Awal-awal dilarang karena takut tercampur dengan Al-Quran. Tetapi menjelang akhir-akhir diperbolehkan. Buktinya ada dua sahabat yang memiliki sahifah untuk dirinya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Amr bin As. Sedangkan untuk diroyahnya ini sudah ada dari awal. Dalilnya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Masuk pada masa sahabat atau disebut taklil ar-riwayah, pembatasan periwayatan. Diroyah dan riwayah disampaikan melalui lisan sambil disertai saksi dua orang dan sumpah. Karena maraknya hadis palsu. Oleh karena itu makanya ketika menyampaikan harus disertai dengan sumpah gitu. Masuk pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in ini, riwayah langsung diperintahkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Orang pertama yang melaksanakan tugas tersebut adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kitab-kitab yang muncul pada masa ini ada Musnad, Musannaf, dan Muwatta. Kitabnya juga masih bercampur antara fatwa dengan perkataan dari para sahabat. Kemudian, untuk diroyah pada masa tabi'in juga masih bercampur penulisannya antara ilmu hadis dengan ilmu fikih dan usul fikih. Kitab-kitab yang muncul pada masa ini itu ada kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian masuk pada masa setelah tabi'in. Pada masa ini, penulisan riwayah sudah sistematik atau teratur. Selain itu juga muncul 5 kitab yaitu Al-Jam'u, Mustadrak, Mu'jam, Syarah, dan Ikhtisar. Nah, untuk diroyah pada masa ini telah berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab hadis yang pertama kali muncul yaitu Muhaddis Al-Fasil Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rama Hurmuzi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.